gambar dari job paket 3, yaitu pengingat toolpost. Di sini ada 3 buah bagian lah, bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Jadi di sini terdiri dari 3 buah part. Untuk part pertama yang ini ya, gambarnya part pertama ini diameternya adalah 21 mm. 21 mm, kemudian panjangnya adalah 70 mm ya. Jadi diameternya 21, kemudian panjangnya adalah 70 mm. Kemudian untuk part yang kedua ini, yang ini ujung-ujungnya menggunakan ulir. Ini diameternya adalah 12,5 mm dan panjangnya adalah 105 mm. Dan di kedua ujung ada ulir M10 kali 1,5. Itu untuk part yang kedua. Dan untuk yang part ketiganya, yang ini diameternya adalah 31 mm dan panjangnya 55 mm. Kemudian ada 2 buah lubang. Yang pertama ini ya, ini nanti akan tersambung ke toolpostnya. Kemudian yang ini lubang yang kedua ini tersambung ke part nomor 2 ini ya. Jadi ini ada ulir, kemudian nanti masuk ke sini. Dan bagian yang ujung ini masuk ke bagian part 1. Itu. Jadi ada 3 buah part di paket yang ketiga ini. Dan untuk materialnya sendiri ini sudah saya siapkan. Di sini untuk material ada 3 buah material. Yang pertama untuk part nomor 1 ini saya sediakan benda kerja dengan ukuran 25,5 mm diameternya dan panjangnya 73 mm. Jadi dilebihin sedikit supaya nanti bisa facing hingga ukuran 70 mm. Kemudian untuk part nomor 2 ini saya sediakan material dari mild steel. Ini panjangnya adalah 107 mm. Ini nanti tinggal kita facing 1 mili 1 mili. Kemudian diameternya adalah 14. Jadi dari 14 kita turunkan nanti sampai 12,5. Oke. Dan yang terakhir, nah ini untuk part nomor 3. Ini saya sediakan benda kerja dengan ukuran 35 mm dan panjangnya adalah 57 mm. Jadi nanti kita kejar ukurannya dengan diameter 31 dan panjangnya adalah 55. Jadi ada 1 mili di kedua sisi ini untuk kita facing ya. Jadi ada 3 buah benda kerja yang kita kerjakan. Nah, untuk proses pengerjaannya sendiri itu kita bisa berurutan dari part nomor 1, 2, dan 3 ataupun kita pilih pekerjaan yang lebih mudah dulu ya. Nah, untuk pengerjaan kami di sini mencontohkan berurutan ya. Jadi part nomor 1 dulu ini yang akan kami buat. Jadi kita masukkan benda kerja dengan ukuran 25,5 ya. Kemudian kita akan facing dan jangan lupa di sini siapkan juga pahatnya. Toolsnya sudah disetting setara dengan center. Ini adalah pahat rata. Kemudian di sebelah sini juga ada pahat ulir ya, nanti untuk penguliran. Ini sudah dicekam dengan baik. Kemudian kita passing dulu pertama-tama. Nah, ini tidak usah terlalu banyak ya passingnya, karena hanya menghilangkan sekitar 2 mili saja.
Ini kita passing dulu satu permukaan sampai dengan rata ya. Hanya sampai rata saja, jangan terlalu banyak karena takutnya nanti ukurannya jebol. Kecuali kalau kita mau motong benda kerja lebihnya itu banyak. Nah, langkah selanjutnya adalah bubut rata ya. Kita kejar ukuran hingga 21 mm. Nah, ini sudah pas 21,0 ya. Jadi sudah pas. Sekarang kita buka benda kerja, kemudian kita balikan. Ya, kemudian kita buat rata lagi bagian yang sebaliknya hingga ukuran 21 mm. Nah, ini udah pas ya 21,0 ukurannya. Nah, ini sudah pas ya ukurannya 70,0 ya. Sampai ukurannya. Langkah selanjutnya kita akan membuat lubang senter di sini ya. Kemudian kita pasang dulu center drill di sini. Pasang dulu center drill ya. Nah, kita akan membuat lubang dengan ukuran lubang 8,5 mm karena nanti di si lubangnya itu akan kita buat ulir M10 kali 1,5. Jadi ukuran lubangnya kita buat 8,5 mm. Tapi kita bertahap saja membuat lubangnya. Yang pertama dengan center drill dulu. Ya, jangan lupa ini dikencangkan ya.
senternya sudah jadi. Kemudian kita pasang motherboard ya. Untuk pengeboran kita bertahap, jadi tidak langsung ke 8,5 supaya pekerjaannya lebih mudah ya. Kalau langsung dengan ukuran yang lebih besar, biasanya kerja mesin bobot itu lebih berat. Jadi ada buah yang saya persiapkan di sini. Ada yang diameter 6,0, kemudian ada yang ukuran 8,5 mm. Oke, ini motherboard yang kita gunakan pertama itu yang bukan yang 6 ya, tapi yang 4,5. Kemudian kedalamannya itu sekitar 45 mm. Dan ini sudah kita tandai 45 mm nya. Nah, untuk pengeboran jangan terlalu memaksakan, kita harus sabar, kemudian pelan-pelan, dan dibantu dengan coolant supaya motherboard dan juga benda kerja tidak terlalu panas. Harus sangat hati-hati karena kalau kita terlalu berlebihan dalam menekan, motherboard akan patah. Dan harus selalu dibersihkan motherboardnya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke diameter 8,5. Kedalamannya sama, yaitu 45 mm. Nah, untuk memastikan ukuran kita cek ya. Nah, ini sudah pas di 45,0 ya. Nah, ini udah pas ya ukurannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan bobot tirus ya. Bobot tirus. Yang terakhir kita akan pengeboran dengan ukuran 13 mm dengan panjang 10 mm. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya, bertingkat. Jadi ada 10 mili dengan diameter 13, kemudian dilanjutkan dengan 8,5 mili
dengan sepanjang 45 ya mm. Nanti yang di drat itu yang kita ulir bagian dalam dengan ukuran M10 kali 1,5 sepanjang 40 mm. Nah, pekerjaan selanjutnya adalah bobot tirus. Kita atur kemiringannya 5 derajat. 5 derajat ya. Kemudian kita lakukan pembobotan tirus dengan menggunakan eretan atas. Nah, ini sudah ditiruskan, sudah terlihat tirusnya. Kita ukur dulu diameter terkecilnya. Itu harus mencapai ukuran 16 mm. Yang kecil, yang paling kecil depan. Nah, itu sudah menunjukkan 16,0 ya. Sudah pas ukurannya. Oke. Itu untuk tirus kita sudah jadi. Selanjutnya kita balik benda kerja. Sebaiknya kalau misalnya teman-teman punya kolet ya di bengkelnya, penjepitan itu alangkah lebih baik ketika menggunakan kolet agar benda kerja tidak rusak kembali ya. Nah, ini contohnya kalau tidak pakai kolet seperti ini, ada bekas penjekaman, atau bisa juga diganjal menggunakan kaleng bekas minuman ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan chamfer di sini. Harusnya kita radius ya, tapi kita coba chamfer aja supaya lebih cepat prosesnya. Kalau untuk radius kita tinggal menggunakan mal radius saja. Namun kebetulan hari ini saya tidak mempersiapkan mal radiusnya, jadi cukup di chamfer saja. Oke ya, nanti nah kalau misalnya di teman-teman ada mau radius, lebih baik di sebagian sininya diradiuskan saja. Tapi kalau tidak ada cukup di chamfer. Nah, ini benda kerja yang pertama sudah jadi ya, seperti ini. Di sini ada tirus sepanjang 25 mm. Kemudian ada lubang ya, penguburan. Nah, ini penguburan yang harus sangat hati-hati karena kalau tidak mata bor bisa patah dan juga menyumbat lubang tersebut ya. Nah, ini untuk benda kerja yang pertama ya. Nah, ini kita mengerjakan part nomor 3, yaitu diameter 35 bahannya itu ya. Nah, kita kejar sampai diameter 31 mm ya. Jadi kita bobot rata dulu hingga benda kerja tersebut mencapai ukuran diameter 31. Selalu bersihkan ya area pahat supaya tidak tumpul. Oke ya, ini sudah mencapai diameter 31. Nanti sebelum dibalik kita bobot facing dulu, atau bila teman-teman ingin facing dulu baru bobot rata itu bisa juga ya. Jadi urutannya mau bobot facing dulu atau bobot rata dulu itu terserah teman-teman. Oke, benda kerjanya kita sudah balik ya, kemudian kita bobot lagi
sehingga ukurannya sama, yaitu 31 mm. Untuk paket Ujikom nomor 3 ini memang agak sedikit rumit ya, karena benda kerjanya ada 3 buah part, sehingga kita memang harus betul-betul cermat dan juga memerlukan stamina yang cukup tinggi ya, agar bisa menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Ya, kita cek dulu ya diameternya apakah sudah mencapai 31 atau belum. Nah, di sini kita lihat 31,0 ya, sudah pas ya. Jadi kedua ujung sudah mencapai ukuran 31,0. Nah, ya, kita buat dulu center drill ya. Menggunakan center drill kita buat lubang center seperti ini, karena nanti kita akan lubangi ya. Oke, kita lakukan pengeboran ya. Kalau di gambar kita akan membuat ulir dalamnya itu M16x2. Jadi diameter nominal lubangnya itu adalah diameter 14, sepanjang 30 mm. Nah, kita bertahap saja untuk pengeboran. Kita yang pertama menggunakan diameter 6. Langsung ke yang sebelah, Pak. 12. Nah, ini sudah pas ya. Ukuran 30,0 ya. Oke, kita lanjutkan pengeboran dengan diameter 12 ya. 12 ya. Jadi nanti diameternya itu yang dikejar ada diameter 14. Nah, tadi pengeboran itu adalah yang di sini ya. Sini yang tadi kita lakukan yaitu pengeboran dengan diameter 14. Nanti kita akan buat ulir di sini, ulir dalam dengan ukuran M16x2 ya. Nah, tapi barusan kita cek di ruang alat tidak ada diameter 14. Jadi kita berhenti di diameter 12. Nanti kita lanjutkan di lain waktu. Nah, pekerjaan selanjutnya kita akan buat tirus bagian ini ya. Bagian ini panjang tirusnya adalah 20 mm dan diameter terkecilnya adalah 22 mm ya, 22 mm ujung tirusnya, dan panjang tirusnya adalah 20 mm. Dan kemiringan dari tirusnya sendiri itu adalah 12 derajat ya. Ya, kita tandai dulu ya, sepanjang 20 mm. Nah, kita melakukan pembuatan tirus dengan cara menggerakkan eretan atas. Kemiringan tirusnya sendiri adalah 12 derajat ya. Diameter terkecil pada tirusnya sendiri itu adalah 22 mm dengan panjang tirus 20 mm.
kita cek diameternya. Nah, ini sudah mencapai diameter 22 ya. Kita pengeboran bertahap. Pertama menggunakan center drill dulu ya. Oke, selanjutnya kita menggunakan mata bor ukuran 4 mm ya. Kedalaman lubang sendiri adalah 23 mm dan kita akan drat atau ulir sepanjang 20 mm dengan ulir ukuran M10 x 1,5. Untuk selanjutnya kita akan membuat part nomor 2 ya. Nah, ini kita menggunakan bahan wheel seal juga, tetapi dengan diameter 14 ya. 14 mm. Oke, jadi ini yang akan kita kerjakan selanjutnya. Bagian ini materialnya adalah ukuran 14, sementara untuk diameter keseluruhannya itu 12,5. Kemudian di ujungnya sepanjang 22 mm kita akan ulir dengan M10 kali 1,5 di tiap ujungnya. Ya, kemudian di sini ada sedikit celakan ya, sini untuk kerjakan di mesin vise. Oke, kita facing dulu bagian depannya ya. Supaya rata. Kurang ukur. Nah, kalau sudah rata kita bubut muka. Ini diameternya 14, kita kejar sampai diameter 12,5 ya. Jadi kita menghilangkan 1,5 mm. Ya, sudah pas ya, ini ukurannya 12,5 mm. Oke, langkah selanjutnya kita balik benda kerjanya. Kita passing kembali ya sisi yang lainnya. Ini sebelumnya kita ukur ya sampai dengan panjang 105 mm. Ya, selanjutnya kita buat rata lagi ya, sama dengan ujung yang lain hingga diameter 12,5 mm. Nah, baiknya benda kerja yang cukup panjang ini ditopang oleh senter ya, tetapi karena di gambar juga tidak ada lubang senter, jadi harus cukup hati-hati ya, karena tidak ditopang oleh lubang senter. Oke, udah 12,5 ya. Selanjutnya kita tandai ya 18 mm.
Kemudian kita bobot kembali hingga diameter nominalnya yaitu 10,0. lima deh. Nah, karena kita membuat M10 ya, tapi jangan terlalu di pas 10 mm diameter nominalnya, harus kita kurangi sedikit. Misalnya jadi 9,8 agar ulirnya tidak terlalu sesak. Dua. Ya. Oke, untuk ulir sendiri kita harus mengatur dulu mesin ya. Karena kisarnya itu 1,5, M10 kali 1,5, berarti kita cari di sini di tabelnya, tabel ulirnya di sini. Cari ininya pitch-nya itu atau kisarnya 1,5. Berarti kita posisi di sini. Nah, kita tarik ke kiri. Ini posisinya di M2, kemudian tarik ke atas, posisinya di A2. Jadi M2 A2. Kemudian kita lari ke mesin di sini pengaturan. Di sini ada S dan M. Karena kita tadi di M ya. Kita putar ke M. Kemudian M2, M1, 2 ini sudah di 2. Kemudian tadi di sini A2 ya. A2. Ini A, B, C, D, E. Ini sudah A. Kemudian ini angka 2. 1 2 3 4 5 ya. Jadi M2 kemudian A2. M2 A2 ya. Nah, ini pengaturan penting agar ulir yang kita hasilkan sesuai dengan gambar. Oke, kemudian kita ulir kembali ya. Tapi ini lebih pendek jadi harus lebih hati-hati. Teleponnya. Kagok. Kagok. Oke ya, ini ulirnya sudah masuk meskipun agak sedikit dipaksa dulu karena untuk awal itu masih banyak gram yang tertinggal. Tapi nanti ketika sudah masuk itu akan lebih bersih dan lebih longgar ya. Ini udah pas ya ulirnya.
Nah, untuk hasil akhir dari kegiatan uji kompetensi paket 3 ya. Ini ada 3 buah benda kerja. Nah, ini yang pertama seperti ini. Hasil akhirnya ini dibor, kemudian di dalamnya itu ada ulir ya. Di dalamnya ulir dengan diameter ulirnya itu M10 dikali 1,5 ya di dalamnya. Jadi tidak full sampai luar ulirnya, tetapi di bagian dalam saja ya. Dan dari bagian luar sedalam kurang lebih 10 mm itu kita perbesar lubangnya, jadi tidak menggunakan ulir. Ulirnya hanya di bagian dalam. Nah, untuk mendapatkan ulir ini, untuk membuat ulir ini kita menggunakan tap manual ya, di hand tap, pakai tap. Kemudian di sini ditirus ya, ini tirus. Kemudian di sini ada radius ya, radius. Tapi ini kita menggunakan chamfer saja. Nah, ini untuk benda kerja yang pertama. Kemudian ini benda kerja yang kedua, seperti ini hasil akhirnya. Jadi di kedua ujungnya itu ada ulir. Nah, sebetulnya ini cukup simpel, cuma kita bobot rata dulu dengan diameter sesuai ukuran. Kemudian di ujung-ujungnya kita menggunakan mesin bobot untuk membuat ulir. Nah, panjang ulirnya berbeda. Di sini lebih panjang, sekitar 22 mm. Kalau yang ini panjang ulirnya hanya 15 mm ya. Nah, seperti ini. Tapi ukurannya sama, M10 dikali 1,5. Ini untuk benda kerja yang kedua. Seperti ini. Jadi nanti sifatnya di assembly atau dirakit ya, partnya itu. Nah, jadi salah satu partnya kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, ini part yang langsung terhubung pada tool post-nya. Sini. Ini pengingat tool post. Jadi di sini ada pembobotan dengan diameter 31, atau kalian coba lihat di gambar ya. Jadi di sini dibobot rata dulu sesuai dengan ukuran pada gambar. Kemudian kita lubangi salah satunya. Tetapi saya tidak memiliki mata bor yang sesuai ukuran. Jadi harusnya di sini menggunakan diameter 14 ya. Mata bor diameter 14. Kemudian kita tap dengan ukuran tapnya itu 16 kali 2 ya. Dengan ukuran ulirnya M16 kali 2. Sini. Jadi ini belum selesai, di sini harus di tap ya dengan ukuran 16 kali 2. Dan sebelumnya kita harus bor dulu menggunakan mata bor ukuran 14. Ini belum selesai. Kemudian sini ada tirus, dan di bagian tirusnya kita bor lagi. Nah, kalau yang ini pengeboran dilakukan bisa di mesin bobot ya. Tetapi kalau yang ini kita bisa menggunakan mesin bor duduk ataupun bisa juga mesin bor vries ya. Nah, ini juga belum selesai. Di sini harusnya kita pakai diameter 8,5 mata bornya, tetapi kebetulan mata bor dengan diameter 8,5 di bengkel kami sedang kosong ya, jadi pada patah, jadi tidak ada mata bor yang cocok. Dan setelah dibor 8,5 mm, kita tap juga di sini dengan ukuran M10 dikali 1,5. Nah, jadi ada 3 buah benda kerja. 1, 2, 3. Nah, ini kita assembly atau kita rakit. Jadi salah satunya masuk ke sini. Nah, masuk ke sini ya. Ini yang pendek mungkin ya, masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Nah, satu lagi masuk ke sini ya. Nah, akan tetapi di sininya belum diulir. Jadi untuk menyelesaikannya tinggal dibor saja dengan diameter 8,5, kemudian lanjut diulir. Ini juga sama. Bagian sini dibor dengan ukuran diameter 14,0, kemudian ditap dengan diameter nominalnya 16 dikali 2 ya. Jadi posisinya seperti ini ya. Nah, jadi posisinya seperti ini kalau sudah jadi ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai
uji kompetensi paket 3 ini. Mudah-mudahan kalian yang mendapatkan ujian paket 3 di tahun sekarang bisa mengerjakannya semaksimal mungkin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.